Nah, jadi saya sekarang sudah berada bersama Ibu Rahma, yaitu salah satu guru di daerah saya di Mandua Kepahyang. Jadi langsung saja ke intinya, beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rahma. Untuk Ibu, siap Bu? Insya Allah siap. Oke, baik Ibu. Ibu, apa sih pengalaman asam manis Ibu selama Ibu menjadi guru di sekolah? Pengalaman asam manis. Ya, Apa asam pahit manis. Asam manis Bu. Pengalaman asam manis itu kan bisa dikatakan pengalaman suka duka. Ya. Ya, kalau kita jadi seorang guru itu tentu ada pengalaman yang mengenakan, ada pengalaman yang tidak mengenakan. Ada pengalaman yang bikin kita terharu, bahagia, ada pengalaman yang bikin kita sedih, kecewa. Ya tentu ruang lingkupnya guru dan peserta didik. Nah, kalau ditanya asam manis, ya banyak. Enaknya banyak, nggak enaknya banyak kalau jadi guru. Kalau jadi seorang guru itu kan tentu menemukan berbagai macam latar belakang peserta didik yang berbeda-beda. Tapi lebih banyak ke asik lah ya Bu ya. Oh, tentu asik dong. Jadi Sangat guru itu asik. sangat Iya, asik, betul. sangat menyenangkan. Merasa membuat umur jadi panjang, lebih Iya, panjang. iya. Terus juga bikin banyak anak gitu ya Bu ya. Anak-anak. Banyak anaknya juga. Tiap tahun keluar kan, tiap Iya, tahun betul. bertambah, tiap tahun Iya. keluar. Jadi anaknya di mana-mana. Iya. Oke Bu. Tadi pertanyaan. Jadi dimatiin Bang. Skip baik. Iya. Bu, apa sih yang memotivasikan Ibu itu menjadi seorang guru Bu? Apakah Ibu dipaksa sama orang tua Ibu untuk menjadi seorang guru aja seperti itu Bu? Kira-kira apa motivasi Ibu untuk menjadi seorang guru itu? Tentu pertanyaan ibu tinggal jawab aja. Ayo. Kalau motivasi ibu jadi guru tentu dari dorongan hati nurani sendiri. Karena untuk menjadi seorang guru itu tidak bisa berdasarkan paksaan orang lain, Iya, betul, atau paksaan orang tua atau paksaan siapa. Karena fitrah untuk menjadi seorang guru itu lahir dari diri Iya. kita sendiri. Berawal dari suka tentang apa? Dari sekolah dulu mungkin ya. Kalau lihat guru ngajar, oh enak jadi guru. Jadi cita-cita saya nanti mau jadi seorang guru seperti itu. Jadi kalau ditanya termotivasi oleh siapa, ya tentu saja dari diri sendiri. Tidak ada paksaan orang tua atau disuruh siapa-siapa. Iya, betul Bu ya. Nah Bu, kan kadang tuh di kelas sering ada tuh anak-anak yang mungkin kelihatannya jenuh, kadang suka diam-diam aja saat Ibu mengajar di kelas. Itu bagaimana sih Bu cara Ibu mengatasi supaya suasana kelas itu menjadi asik, ramai ya, pokoknya ceria lah gitu Bu? Bagaimana menurut Ibu Bu? Kalau ketika seorang guru menemukan peserta didiknya tidak semangat, peserta didiknya seakan enggan untuk belajar, itu PR bagi setiap guru. Bagaimana membangkitkan suasana kelas agar yang menyukai pelajaran kita, yang menyukai diri kita. Disitulah fungsi guru itu mencari berbagai strategi. Tentu nanti kalau dia belajar tentu nanti kan ada strategi pembelajaran, metode pembelajaran. Tentu kita sebagai seorang guru ya harus benar-benar tepat dalam memilih yang namanya strategi mengajar, yang bagaimana yang lebih disukai oleh peserta didik, kemudian metodenya juga bagaimana. Nah, tentu setiap guru akan menemukan di mana peserta didiknya seperti tidak semangat, apalagi suasana belajarnya bervariasi, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Kalau yang full day kan belajar sore, tentu anak-anak tidak semangat lagi. Nah itu di situ peran seorang guru sangat besar ya, peran seorang guru sangat besar untuk menentukan metode apa yang akan dipakai dalam mengajar dan strategi apa yang akan dipakai sehingga muridnya merasa terpanggil untuk mengikuti pelajarannya. Asik jadinya ya Bu ya. Untuk tugas sendiri Bu, Ibu itu lebih suka memberikan tugas secara individu atau per kelompok sih Bu? Dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Kalau tugas, kalau Ibu pribadi, ya tugas kelompok diberikan, ya untuk melihat kerja timnya, bagaimana, apakah siswa itu mampu untuk bekerja sama dengan tim, itu diberikan ya, tugas kelompok diberikan, kemudian tugas individu juga tetap diberikan. Dua-duanya dipakai. Tapi Bu, bukannya kalau misalnya kelompok itu kadang orang ada yang berbohong Bu, kadang
aku bayar aja ya segini biar dibilangnya kerja gitu Bu. Menurut Ibu itu gimana sih Bu penilaian Ibu sendiri? Pasti ada ya. Kalau untuk pekerjaan kelompok itu kendala seperti itu pasti ada. Tapi pendekatan kita terhadap kelompok tersebut. Jadi kita harus rutin bertanya, ini siapa saja yang tidak mengerjakan, siapa saja yang mengerjakan, seperti itu. Iya. Tentu menanyakannya kan tidak dengan kelompok secara langsung, tapi dipanggil di mana di kelompok tersebut yang nampak anaknya aktif, kita tanya, ini pekerjaan kelompok ini siapa yang tidak mengerjakan, seperti itu kan. Nah, untuk menambah nilai daripada anak-anak yang kurang aktif dalam kerja kelompok, itulah tadi diberikan tugas individu. Agar nilainya bisa menutupi kekurangannya yang tidak bisa bekerja sama dengan tim di kerja kelompok tadi. Nah, Ibu kan pernah nih dijuluki sebagai guru favorit. Kenapa sih Bu Ibu dibilang guru terfavorit? Salah. Nah Bu, Ibu kan dijuluki sebagai guru favorit nih. Kenapa sih Bu Ibu dijulukin sebagai guru favorit itu Bu? Pernah dijuluki guru favorit karena di sekolah Ibu itu setiap tahun kan ada hari guru gitu ya. Nah, setiap tahun itu ada hari guru dan setiap siswa itu disuruh bikin sejenis seperti pemilihan umum gitu ya. Tapi secara tidak nampak seperti itu. Jadi setiap kelas itu disuruh mengumpulkan pilihan suaranya masing-masing, guru mana yang paling mereka suka. Nah, pernah Ibu dapat itu suara terbanyak dan dijuluki sebagai guru favorit pada tahun 2019, karena tiap tahun itu berganti-ganti ya. Kalau pertanyaan tadi, kenapa sih Ibu bisa dijuluki guru favorit? Kalau ditanya sama Ibu, ya nggak tahu kan, yang kalau bertanya sama yang memilih mungkin itu ya. Tapi kalau Ibu merasa, kenapa Ibu dipilih siswa atau peserta didik sebagai guru favorit? Ya Ibu merasa karena Ibu dengan peserta didik itu seperti teman. Ada kalanya sebagai guru dan siswa, ada kalanya sebagai anak dan orang tua, dan ada kalanya sebagai seorang guru dan murid, seperti itu. Jadi ketika kita di dalam kelas, ya kita sebagai guru dan murid. Ketika kita di luar kelas, kita sebagai teman, sebagai sahabat. Ketika kita berada di luar atau secara umum lah, guru dan murid itu harus ada ikatan seperti orang tua dan anak. Jadi penuh pendekatan seperti itu. Jadi mungkin disitulah anak-anak merasa nyaman, merasa nyaman mungkin, sehingga pernah memilih Ibu sebagai guru. Berarti yang paling penting itu emang pendekatan ya Bu ya. Baik Bu, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Tapi sebelumnya, apa nih Bu pesan untuk kami nih sebagai mahasiswa yang bakalan menjadi calon guru gitu Bu? Kira-kira apa nih Bu pesan untuk Ibu? Kalau pesannya, kuliah yang semangat, kuliah dengan baik. Untuk menjadi seorang guru itu tidak mudah ya. Jadi kita harus mencerminkan diri kita sendiri untuk patut menjadi guru yang baik, guru yang patut disuri tauladani. Tentu kita harus melahirkan sifat-sifat dan sikap dari diri kita sendiri, biar nanti kita menjadi seorang guru yang memang pantas untuk disuri tauladani. Yang jelas, jadi seorang guru, kalian sebagai mahasiswa ya, tanamkan kesabaran, kemudian pengendalian emosi, kemudian harus bijaksana. Karena banyak guru yang dewasa, banyak guru yang bisa tapi tidak bijaksana. Satu pesan Ibu itulah, menjadi seorang guru itu ya kita harus bijaksana. Bagaimana ciptakan ya kondisi atau keadaan di mana peserta didik itu tidak merasa, bukan menakuti kita, tapi membuat dia segan terhadap kita. Itu aja. Baik Bu, terima kasih atas pesan-pesannya untuk kami ya Bu. Ibu, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lebih dalam lagi Bu. Iya. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Semangat ya kuliahnya ya. Iya, terima kasih Bu.